Yang Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kembali lagi di kegiatan aku ya teman-teman. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Kemarin itu kan aku tuh nge-upload yang aku masak pagi-pagi ya teman-teman, dan kegiatan lainnya. Dan ini setelahnya aku mau nyetrika. Ini ada beberapa setrikaan dari kemarin pas aku nyuci itu udah kering alhamdulillah kemarin, dan ini baru hari ini mau aku setrika. Nah gini ya teman-teman, kehidupan ibu rumah tangga setiap harinya ada aja yang dikerjain walaupun rasanya tuh udah padet, tapi masih ada aja gitu yang belum kekerjain dan masih belum kehandle. Kayak misalnya untuk deep cleaning ya gitu ya teman-teman ya. Kadang kita tuh kayaknya udah padet banget nih jadwal, tapi masih ada aja rumah tuh ada sudut-sudut yang belum keelap lah. Misalnya ada sudut yang masih kotor lah dan lain-lain gitu kan, karena kita kan beres-beres setiap harinya nggak bisa detail semua barang kita elapin ya teman-teman, jadi masih aja ada yang berdebu gitu kan ya. Begitulah jadi ibu rumah tangga, walaupun kita rasanya udah capek banget, rasanya tuh apa sih yang kita kerjain tuh kan ya kayaknya tuh gini-gini aja, tapi kok banyak banget gitu kan ya. Kayak gini ya teman-teman, udah masak pagi-pagi subuh-subuh untuk nyediain makan keluarga, bikin bekal dan lain-lain, nyuapin anak, ngurus anak, terus juga ngurusin baju ya. Kadang kelihatannya tuh kayak gitu-gitu aja ya kerjaan ibu rumah tangga, tapi nyatanya itu kan coba aja gitu kan kalau misalnya dikerjain. Kalau misalnya ada yang bilang kerjaan ibu rumah tangga gitu-gitu aja, ngapain di rumah kok kayaknya tuh kayaknya ibu rumah tangga tuh santai-santai. Cobalah gitu kan, emang rumah tuh bersih sendiri, emang emang anak tuh nggak diurus, atau emang masak tuh tiba-tiba udah ada jreng-jreng gitu kan ya. Enggak ya teman-teman. Alhamdulillahnya suami aku tuh bukan tipe yang nuntut ketika aku capek itu tetap rumah harus beres, harus apa, tapi ini tuh sebenarnya malah diri aku sendiri ya teman-teman. Aku tuh tipe orang yang nggak betahan kalau misalnya rumah berantakan. Terus juga aku juga overthinking kalau misalnya anak aku belum aku urus dengan baik gitu ya. Padahal kalau misalnya suami aku tuh sebenarnya lebih slow gitu untuk urusan-urusan kayak gitu. Yang penting sih suami aku sih hal yang paling urgent buat dia itu adalah aku tuh nurut gitu ya sama dia tuh, apapun yang dia putuskan gitu, asalkan itu baik, asalkan itu tidak menyalahkan aturan apapun, dia tuh pengennya aku tuh nurut tanpa embel-embel, kenapa nggak kayak gini, mending kayak gini, mending kayak gitu kan. Kadang kita gitu ya teman-teman ya, kadang kita memaksakan pikiran kita padahal suami kita adalah imamnya gitu. Nah makanya kadang aku tuh mencoba terus menerus untuk sadar gitu, karena aku kan anak pertama perempuan. Biasanya tuh kan kita salah satu orang di rumah dulu ya sebelum kita nikah tuh yang making decision gitu. Selain bapak kita juga kadang bukan kadang sih sering kali pendapat kita tuh didengar. Dan sekarang ketika kita udah nikah, kita tuh punya imam yang 100% kita harus nurut sama dia, asalkan itu bukan perintah yang ini ya teman-teman, yang melanggar aturan agama, aturan negara gitu ya. Kita nurut sama orang ini, sama suami kita, dan kita tuh nggak boleh pakai bantah, nggak boleh pakai mendang-mending gitu kan ya. Ya udah nurut itu aja sih suami aku. Untuk masalah kayak yang lain-lain tuh nggak begitu gimana sih. Palingnya suami aku tuh gitu sih ya teman-teman. Paling aku tuh orangnya pelupa dan juga ceroboh. Dia paling kesel kalau misalnya apa yang dia perintahin tuh aku lupa dan gak benar gitu ngerjainnya karena aku ceroboh gitu sih sebenarnya ya. Padahal karena kita ibu rumah tangga gitu ya, banyak urusan setiap harinya nih. Kayak aku ya, tadi habis nyetrika, terus juga
habis nyetrika aku ngerjain ini dan itu kan ya teman-teman. Jadinya tuh kadang kita tuh suka miss gitu untuk ngelakuin hal yang lain. Untuk satu waktu aja kita bisa ngerjain 2 bahkan sampai 4 pekerjaan sekaligus ya teman-teman. Kita tuh bener-bener yang gak bisa ngerjain satu gitu ya, nungguin beres terus kerjain yang lain, enggak ya teman-teman. Kita tuh bener-bener multitasking. Nah itu kadang yang bikin kita tuh lupa, miss sama hal-hal tertentu gitu. Misalnya aku sering kali nih ya, pagi-pagi tuh karena hektik gitu kan, aku tuh suka lupa kunci mobil. Suami aku kan berangkat kerja biasanya jaketnya tuh suka ditaruh di mobil. Nah itu tuh karena kunci mobilnya ditaruh di rumah, nah harusnya kan aku tuh yang matiin kan, suami aku biasanya langsung berangkat habis di jaket langsung berangkat. Nah itu aku sering lupa. Nah kayak gitu-gitu loh teman-teman ya, yang bikin aku tuh sering miss gitu ya, sering lupa sama yang sebenarnya harusnya dilakuin. Ya begitu ya teman-teman, jadi ibu rumah tangga mah banyak missnya, banyak lupanya. Dan aku nonton video teman-teman yang lain, ternyata nggak aku aja ya, banyak yang sering lupa gitu, sering lupa ini itu ya, karena kita terlalu banyak pikiran. Terus juga dalam satu waktu udah mah kita ngerjain multitasking gitu ya, ngerjain 2-4 pekerjaan sekaligus. Terus otak kita ini tuh udah melangkah 10 langkah ke depan gitu. Jadi ya gitulah, jadinya tuh kita tuh kurang slow gitu. Makanya ada metode slow living ya sekarang tuh teman-temannya, slow living. Aku tuh lagi benar-benar untuk menerapkan itu biar aku tuh lebih slow, lebih bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal agar nggak salah, agar nggak lupa. Jadi satu kerjaan tuh aku kerjakan dengan maksimal, dengan sepenuh hati gitu ya. Nah tapi ya kadang kalau misalnya kita udah diburu waktu gitu ya, slow living itu tuh kadang susah untuk diterapin, karena kan kita tuh punya tanggung jawab ya teman-teman, ngurus anak harus dimandiin, harus kasih makan gitu yang dan lain-lain, sementara pekerjaan yang lain nunggu, kita harus nunggu ini ya. Pokoknya teman-teman yang jadi ibu rumah tangga tuh luar biasa pokoknya. Nah begitulah jadi ibu rumah tangga. Gak kalah juga sih untuk ibu pekerja, pasti juga ya teman-teman, ibu pekerja tuh banyak pikirannya. Mungkin 9 to 5 dia kerja di luar, tapi udah pulang ke rumah tetap ya jadi istri, jadi ibu, tetap aja ngurusin keluarga, tetap aja sama-sama kita tuh jadi jantungnya rumah gitu ya. Pasti aja ada yang kita kerjain. Tapi karena aku share pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, ini aku spesifik ngomongin tentang pekerjaan ibu rumah tangga ya, karena aku emang saat ini adalah full IRT gitu ya teman-teman. Ya begini pekerjaannya, tiap pagi tuh riweuh, hektik banget, sampai siang juga hektik, sore juga hektik ya. Terus suami udah pulang, kegiatan malam hari juga hektik, beberes dan lain-lain di malam hari itu. Ya begitulah. Semoga kita tuh diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan mental ya, pikiran dan lain-lain, sehingga kita tuh bisa mengerjakan itu semua dengan rasa syukur, dengan rasa ikhlas, biar semua yang kita kerjain tuh, yang kita lelahin tuh nggak malah jadi dosa ya. Kalau misalnya kita ngedumel itu kan malah jadi dosa, nggak baik buat diri kita. Mudah-mudahan kita ikhlas, bersyukur. Nah jadinya tuh kan mudah-mudahan itu bisa jadi pahala kan ya buat kita. Amin ya robbal alamin. Nah ya teman-teman, aku tuh ngomong ngalor ngidul, mohon maaf kalau misalnya aku ngomong tuh suka kayak kereta api ya. Ada yang komen kayak waktu itu katanya pusing ngedengerin aku ngomong karena kayak kereta api. Ya beginilah sebenarnya kalau misalnya aku ngomong ya teman-teman, agak susah sih kalau misalnya aku harus selalu ngontrol intonasi. Kadang aku juga harus cepat ngomongnya biar tersampaikan apa yang ingin aku tersampaikan, karena kan durasi juga berjalan. Jadi mudah-mudahan
kalian bisa mengerti apa yang aku omongin ya teman-teman. Ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruk-buruknya gitu ya, karena aku juga manusia biasa. Aku juga ini nggak ngajarin sama sekali, jauh gitu ya. Aku juga jauh dari kata baik, aku cuman lagi sharing, karena dengan sharing kayak gini tuh aku ngerasa kayak ada temennya gitu. Terus juga aku ngerasa apa ya, lebih berbagi gitu ya teman-teman. Berbagi berbagi kesibukan, bukan kesibukan sih, berbagi inilah ya, senasib gitu sama ibu rumah tangga yang lain. Jadi itu ngerasa nggak sendiri, jadi ngerasa itu lebih semangat. Kita tuh nggak sendiri, kita tuh sebagai istri tuh banyak kok yang kayak gini, dan inilah gitu pahala kita, dan inilah ladang kita cari pahala gitu. Mohon maaf ya teman-teman, ngomong ngalor ngidul kesana kesini, nggak ngalor ngidul sih sebenarnya, itu juga ada isinya ya. Kita sharing sebagai ibu rumah tangga, dan ya itu juga bisa bikin kita juga lebih happy dalam mengerjakannya teman-teman. Aku sharing gini juga bikin aku lebih happy sih, alhamdulillah. Nah ini aku udah mau beres, sebenarnya aku belum beres-beres, tapi untuk siang ini aku beres-beresnya sampai sini dulu ya teman-teman. Tadi sampai beberes kamar, terus beberes dapur. Ini ya, habis ini aku lap-lap kulkas. Oke deh teman-teman, aku rasa sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.